semuanya berada dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, wirid kedua malam kedua Ramadan kali ini yang akan saya sampaikan yaitu tentang yang berjudul kesempurnaan ajaran Islam. Alhamdulillahillazi allafa bil islami baina qulubil mu'minin wa aujabal ittihada wa harramat tafarruqa fi kitabihil mubin wa ashhadu an la ilaha illallah hada man syaa ila siratil mustaqim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullahi khairu da'in ila tariqil qawim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazina tahazzabat nufusuhum wattahadat qulubuhum fakanu sadatal mansurin. Amma ba'du faya ibadallahi usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih. Ma'asyiral muslimin, teman-teman yang menonton video kali ini rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran Islam bersamaan dengan teknik pelaksanaannya guna untuk mengatur segala aspek kehidupan makhluknya. Di muka bumi ini yang harus kita laksanakan dengan mengikuti pelaksanaan Rasulullah sebagaimana di dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jasiyat, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Maka jika kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di atas, kewajiban orang beriman itu hanyalah sam'an wa ta'atan terhadap apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, baik itu sesuai atau bahkan yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya atau keinginannya sekalipun. Karena hawa nafsu inilah yang harus kita paksa untuk mengikuti Al-Quran, bukan sebaliknya, justru Al-Quran yang dipaksakan untuk mengikuti hawa nafsunya atau keinginannya, sehingga nantinya yang akan terjadi adalah salah pasang dalil. Contoh, umat Islam hakikatnya ingin syariat Islam tegak di muka bumi ini, tapi di dalam penegakannya tidak mencontoh pada Rasulullah dan para sahabat as-sabiquna awalun di dalam menegakkan syariat Islam, malah justru membuat cara baru yang hanya didasari dengan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, teman-teman penonton rahimakumullah, apa yang telah Allah syariatkan dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi, ma'asyiral muslimin, teman-teman yang berbahagia, apa yang telah Allah syariatkan dalam Al-Quran? Semuanya telah ditauladankan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti perintah sholat, sehingga Rasulullah SAW bersabda, artinya, sholatlah kamu seperti halnya kamu melihatku sholat.
Begitu pula dengan perintah-perintah yang lainnya seperti puasa, zakat, haji, dan bahkan di dalam urusan berumah tangga. Bagaimana cara berumah tangga secara islami yang telah Rasulullah SAW contohkan, apalagi dengan perintah Allah an aqimud din, penegakkan din. Di dalam firman Allah Quran surat An-Nur ayat 34, walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinatin wa masalam minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jika umat Islam berharap syariat Islam dapat terwujud atau tegak di muka bumi ini secara kafah, maka harus mencontoh sepak terjang perjuangan orang-orang terdahulu di dalam menegakkan Islam, mengikutinya dengan baik. Maka insya Allah syariat Islam yang telah lama diidam-idamkan akan terwujud di muka bumi ini. Di dalam firman Allah Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Artinya, orang-orang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Begitu pula di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya sebaik-baik masa adalah di zamanku, kemudian setelah itu. Hadis riwayat Bukhari. Ayat dan hadis tersebut merupakan suatu bukti atau jaminan untuk umat Islam pada saat ini agar senantiasa mengikuti orang-orang terdahulu di dalam segala hal, baik itu perkataannya, tingkah lakunya, ibadahnya, dan di dalam sepak terjang memperjuangkan din Islam. Ma'asyiral muslimin, teman-teman yang berbahagia rahimakumullah. Bukti atau fakta sejarah bahwa di dalam menegakkan din Islam, Rasulullah SAW telah mencontohkan dengan cara bersatu, tidak berpecah belah. Umat berada dalam satu komando di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula setelah Rasulullah wafat, para sahabat pun melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperjuangkan din Islam dengan berada dalam satu komando di bawah pimpinan seorang khalifah, bukan nabi lagi, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW. Artinya, setelahku tidak ada lagi nabi yang ada adalah khalifah-khalifah sampai berjumpalah banyak. Hadis riwayat Muslim. Dan telah terbukti bahwa umat Islam dahulu semenjak ditinggal atau wafat Rasulullah SAW, mereka hidup di bawah kepemimpinan seorang khalifah, baik di bawah kepemimpinan seorang khalifah yang bengis, jahat, atau bahkan yang baik, adil, dan bijaksana. Jadi sejarah telah membuktikan bahwa mereka tetap hidup di bawah kepemimpinan milik umat Islam sendiri, yaitu khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Berbeda dengan umat Islam saat ini, semenjak runtuhnya sistem kekhalifahan di Turki Utsmani pada tahun 1924 oleh Kemal Atatürk laknatullah, umat Islam tidak lagi hidup di bawah sistem kepemimpinan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah.
Bahkan mereka rela hidup di bawah pemimpinan jahiliyah buatan manusia yang hanya akan menyebabkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala dikarenakan telah menukar nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam firman-Nya. Quran surat Ibrahim ayat 28. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Nauzubillah summa nauzubillah. Masyurul muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur alhamdulillah atas rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua pada tanggal 13 Rabiul Awal 1418 Hijriah yang bertepatan dengan 18 Juli 1997 Masehi telah dimaklumatkan kembali sistem kekhalifahan milik umat Islam yang telah lama hilang dalam rangka mempersatukan umat di dalam kepemimpinan khilafah untuk menjaga potensi-potensi dan izzah umat Islam yang telah lama hilang atau pudar. Firman Allah dalam Al-Quran surat 30 ayat 31 sampai 32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Artinya, dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwa kepadanya serta dirikanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan dan tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Di dalam ayat tersebut Allah melarang orang-orang yang beriman untuk menyerupai orang-orang musyrik di dalam segala hal. Dan di ayat selanjutnya menjelaskan bentuk dan sifat orang-orang musyrik, yaitu suka memecah belah agamanya menjadi beberapa golongan dan setiap golongan bangga dengan golongannya masing-masing. Maka oleh karena itulah perpecahan adalah suatu kemusyrikan atau akar dari kemusyrikan yang akan menyebabkan ajaran itu hancur. Nauzubillah summa nauzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Terima kasih teman-teman, sekian pembacaan teks pidato hari ini. Semoga apa yang saya bacakan dan saya sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman, bagi diri saya sendiri yang menyampaikan dan bagi teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton channel ini dan jangan lupa dukungannya, tekan tombol like, share, komen dan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga agar teman-teman dapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya agar channel ini cepat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.